Hassan, c'est toi? Dumon mulai yakin bahwa yang sedang menculik dan menginterogasinya itu adalah Hasan. Sementara Hasan hanya bisa diam dan kebingungan atas ucapannya kepada Dumon. Di sisi lain, mobil yang dicurigai membawa Dumon sudah ditemukan bersamaan dengan Usep yang berhasil melacak keberadaan ponsel Dumon melalui sinyal GPS. Atas dua penemuan tersebut, Kapten Romain merasa yakin Dumon ada di sana. Romain lalu menginstruksikan kepada semua bawahannya agar segera bergerak menuju titik yang dimaksud. Lalu, scene berpindah lagi ke tempat Dumon diinterogasi. Dumon meyakinkan Hasan bahwa dia hanya menjalankan tugas. Dumon juga meyakini bahwa Babakar adalah orang yang baik. C'est ton père, c'était un gars bien. Un gars bien qui s'est laissé tenter, c'est tout. Karena sekarang Dumon dan Hasan sudah mempunyai kartu as masing-masing dari mereka, Dumon hanya bisa pasrah dan memohon kepada Hasan agar melepaskannya, karena dia sangat ingin kembali berkumpul dengan keluarganya. Je veux juste revoir ma famille. Pense à eux. Ah, t'as une famille toi aussi. Hasan yang masih sedikit kebingungan lalu flashback lagi ke masa di mana saat dia masih bersekolah. Sebentar Baraya, karena ada kaitannya dengan di akhir film, Baraya perhatikan baik-baik percakapan dalam adegan-adegan yang ini ya. Kembali ke film, saat Hasan dan Claire sedang sibuk dengan buku yang sedang mereka baca, tiba-tiba segerombolan siswa yang sebelumnya mengganggu Claire datang kembali untuk mengganggu mereka. Perkataan salah seorang siswa yang menanyakan apakah Hasan dan Claire sudah pernah tidur bersama membuat Hasan terpancing dan akhirnya harus babak belur dihajar mereka. Vous croyez qu'ils ont déjà couché ensemble? Et ton écharpe, on en parle? C'est quoi sur les barbares et les chevaliers? T'es complètement con en fait. Mais non. Et même quand Lupin perd, il gagne quand même. Saat selesai dengan flashbacknya, Hasan pun menggunakan kata-kata dari Claire soal tipe orang-orang kesatria dan tipe orang-orang barbar. Dalam posisi interogasi ini, menurut Hasan Dumon tidak termasuk di salah satu tipe orang tersebut. C'est peut-être pas un chevalier, mais t'es pas un barbare non plus. Alors je te pardonne, Dumont. Akhirnya, Hasan pun memaafkan dan menyudahi interogasi kepada Dumon. Di sisi lain, Kapten Romain dan rombongannya dari kepolisian mulai bergerak untuk menyelamatkan Dumon. Kapten Romain dan kawan-kawannya pun telah sampai ke lokasi mobil yang mereka yakini membawa Dumon. Kapten Romain lalu segera mengeluarkan box yang sebelumnya dimasukkan Hasan ke dalam mobil tersebut. Alangkah tertamparnya para polisi oleh kelakuan Hasan. Saat mereka membuka boxnya, ternyata box tersebut hanya berisi sebuah badut yang tertawa dengan menggunakan baju polisi. Lagi-lagi, mereka dikerjai oleh Hasan. Saat Usep berpikir dan mulai tersadar dengan jebakan badut tersebut, Usep yang juga gemar membaca buku Arsène Lupin, lalu teringat sebuah cerita Arsène Lupin yang dalam ceritanya, apa yang dilakukan Hasan saat menculik Dumon adalah pengaplikasian dari kisah yang ada di dalam buku Arsène Lupin. Il est resté à la mairie? Et il reste sur place. Non mais qui est assez con pour faire un truc pareil? C'est pas possible. Arsène Lupin? Jadi sederhananya mah gini Baraya. Dalam penyamarannya sebagai petugas IT, Hasan menculik Dumon tapi tidak membawa keluar Dumon dari tempat penculikan. Jadi posisi Dumon itu masih di dalam gedung yang sama. Lalu Hasan mengalihkan perhatian petugas yang hanya berpatokan pada CCTV dan GPS dari ponsel Dumon yang Hasan simpan ke dalam box. Dengan cara menyewa mobil dan membawanya berputar-putar, lalu menyuruh supir untuk menunggunya berhenti di suatu tempat yang tidak jauh dari balai kota, tempat di mana Hasan menginterogasi Dumon. Kembali ke film, lalu diperlihatkan Hasan keluar dari gedung tempat dia menginterogasi Dumon, bersamaan dengan rombongan Kapten Romain yang sudah sampai di gedung balai kota. Kapten Romain sudah mulai sedikit mau mendengarkan pendapat Usep
soal keterkaitan cerita Arsène Lupin dalam kasus ini. Lalu, mereka pun menyusuri gedung tersebut dan berhasil menemukan Dumont yang sudah mulai dehidrasi. Setelah menemukan Dumont, Sophia dan Romain kembali ke kantor dan berdiskusi soal kejanggalan penculikan Dumont. Karena menurut Sophia, Dumont sedang membohongi mereka. Lalu Eusèbe meminta waktu kepada Romain untuk membeberkan penemuan terbarunya. Eusèbe menjelaskan kepada Romain bahwa menurut analisisnya, Paul Cernain yang mengikuti acara lelang kalung, kurir makanan yang bertemu Juliette Pellegrini di taman, dan si topi jingga yang menculik Dumont di balai kota adalah satu orang yang sama. Ces 3 mecs, ce serait la même personne? Ouais. Qu'est-ce que tu racontes? Itu semua dia yakini dari sekumpulan berkas kasus yang berkaitan dan dikuatkan dengan berkas 25 tahun yang lalu saat Dumont menjadi penanggung jawab kasus hilangnya kalung dari brankas Hubert Pellegrini. Lalu Dumont sampai di rumahnya. Dia lalu teringat dengan kamera pengintai yang dipasang oleh Asan. Bersamaan dengan Asan yang sedang memantaunya, Dumont lalu menyisir setiap rumahnya untuk merusak kamera-kamera tersebut. Sampai akhirnya, Asan tidak bisa lagi melihat aktivitas Dumont. Diceritakan Dumont yang pikirannya masih kacau, lalu bergegas mandi untuk sedikit menenangkan pikirannya. Ketika mandi, Dumont kembali flashback ke tahun 95. Terlihat Dumont sedang berada di ruang kerja Hubert. Mereka sedang membahas soal perkembangan kasus Babakar yang dituduh mencuri kalung di brankas Hubert. Dumont menjelaskan bahwa dia telah memeriksa semuanya dan tak ada bukti yang bisa membuktikan bahwa Babakar adalah pelakunya. Je crois que vous connaissez mal l'administration dans laquelle vous évoluez. Tout ça, c'est un jeu, inspecteur. Un jeu avec des règles. Et c'est moi qui les fixe. Dari adegan ini, akhirnya kita bisa mengetahui bahwa ternyata semua rangkaian cerita pencurian kalung di brankas Hubert adalah rencana yang dibuat oleh Hubert sendiri. Karena kedekatannya dengan pemerintah, dia lalu mengajak Dumont untuk bekerja sama menjebak Babakar agar mau mengaku dengan surat pengakuan paksaan, yang mana diceritakan surat pengakuan tersebut akan membantu mengurangi masa tahanannya. Babakar va signer des aveux et vous allez boucler une belle affaire. Vous allez proposer à ma femme de le lui demander contre une confortable remise de peine. Garanti. Karena Babakar yang terpengaruhi soal demi masa depan Asan, Babakar akhirnya mau menandatangani surat pengakuan paksaan demi hukuman yang ringan. Namun, yang tidak terpikirkan oleh Babakar adalah saat dia mengaku mencuri kalung lewat surat paksaan, dia tidak bisa mengembalikan kalungnya. Karena alasan tidak bisa mengembalikannya, akhirnya Babakar malah mendapatkan hukuman yang berat. Si Babakar signe des aveux sans rendre le colis, le procureur va le crucifier, va prendre le maximum. Probablement. Mais ça, il ne le sait pas. Nah, inilah mungkin yang menyebabkan Babakar bunuh diri dan berpesan kepada Asan bahwa dia telah dijebak oleh Nyonya Pellegrini. Tapi sebenarnya, dalang utama dari kisah jebak-menjebak dari semua kebohongan cerita kalung tersebut adalah Tuan Hubert. Kembali ke film, Dumont pun akhirnya tergiur oleh tawaran Hubert soal menjebak Babakar dengan surat pengakuan paksaan. Karena jika berhasil membuat Babakar mengaku, Dumont akan semakin terkenal dan akan naik pangkat karena seolah-olah telah berhasil memecahkan sebuah kasus yang besar. Bersamaan dengan perkataan Asan yang masih terngiang, On ne change pas. Mais j'ai envie de changer de vie. J'ai envie de te croire. Alors je te pardonne du coup. Dumont selesai dan mencoba menenangkan pikirannya dengan secangkir wine. Karena mungkin tak mau stres sendirian, Dumont pun akhirnya mencoba menelpon seseorang untuk membicarakan soal kasus Babakar. Dan pastinya Baraya tahu Dumont sedang menelpon siapa. C'est au sujet de Babakar Diop. Oui, pardon, vous avez raison. Il y a un nouvel entrant dans la partie. Ok, j'y serai. Bonsoir, Monsieur Pellegrini. Ya, Dumont melaporkan soal pemain baru dalam hal ini adalah Asan yang mulai mengetahui rahasia soal kasus kalung dan kematian Babakar.
Helena yang masih dalam keadaan panik karena kabar Dumon diculik, lalu segera menghampiri Dumon dan memeluknya dengan begitu erat. Seperti yang mereka lakukan sebelumnya, Dumon meminta speaker pintarnya untuk memutarkan lagu kesukaan mereka. Ok, Circe, I can see clearly now. Speaker pintar tersebut tidak memutar lagu kesukaan mereka, melainkan lagu lain yang dalam penggalan liriknya ada kalimat yang seperti Asan katakan saat menginterogasi Dumon, yaitu kalimat orang tidak berubah. Nah, adegan inilah klimaks dari episode 4 Baraya. Dumon yang tidak menyadari hanya tersenyum dengan kelakar istrinya sambil meneruskan cumbuannya. Namun tiba-tiba, Veuillez répéter, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, c'était éprouvant, mais tout va bien aussi. Circe, arrête! Oui, c'était... speaker pintar ini berhenti memainkan lagu dan justru memutarkan isi percakapan Dumon saat menghubungi Tuan Hubert Pellegrini. Oui, c'était... Bonsoir, monsieur Pellegrini. Bonsoir, monsieur Pellegrini. Bonsoir, monsieur Pellegrini. Bonsoir, monsieur Pellegrini. Dan ternyata itu semua adalah perbuatan Asan. Asan menyadap telepon milik Dumon dan merekam percakapannya dengan Tuan Hubert Pellegrini, lalu memutar rekamannya di speaker pintar yang sebelumnya sudah Asan retas. Nah, kalau ini bagian perspektif saya Baraya. Ketidakjujuran Dumon dan kurangnya bukti Asan agar Dumon mau bicara jujur membuat Asan seolah kalah. Nah, tapi Dumon tidak tahu bahwa dalam kamus Lupin, saat Lupin kalah, dia tetap menang. Akhirnya, Asan pun menjebak Dumon yang tak mau jujur dengan kata "aku ingin mempercayaimu dan aku memaafkanmu". Dan yang tidak diketahui oleh Dumon adalah saat Asan menyebut Dumon bukan orang barbar dan bukan juga orang kesatria, itu semua adalah kode bahwa semuanya belum selesai. Mungkin kalau saja Dumon jujur saat interogasi, Asan akan mengatakan bahwa Dumon adalah kesatria. Namun, karena dia tak mau jujur, akhirnya Asan menggunakan kecerdikannya dengan cara menyadap dan meretas semua yang berhubungan dengan Dumon. Lalu, secara tidak langsung, Asan membuat Dumon menampilkan sendiri kebodohan dan kebohongannya, plus disaksikan secara langsung oleh istri yang sangat disayanginya. Akhirnya, Lupin episode 3 selesai di sini Baraya. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih untuk Baraya-Baraya yang sudah menyaksikan part demi part alur cerita Lupin ini. Kita bertemu lagi nanti Baraya di Lupin episode 4 ya. Akhir kata, Ajmufa Permios.